Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran dimanapun Anda berada, dari manakah sebaiknya kita mulai menghafal Al-Quran? Apakah mulai menghafal dari surat-surat pilihan? Apakah menghafal Al-Quran dari juz pertama? Atau menghafal Al-Quran dari juz 30? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejatinya menghafal Al-Quran tidak ada ketentuan harus mulai menghafalnya dari mana. Kita bebas memilih surat apa yang akan kita hafalkan terlebih dahulu. Karena dulu para sahabat pun menghafal Al-Quran berdasarkan wahyu yang turun. Akan tetapi saat ini Al-Quran sudah dikodifikasi, sudah dibukukan. Dan ini menjadi kemudahan bagi kita untuk menghafalkannya, mempelajarinya, dan juga mengamalkannya. Ada beberapa penghafal Al-Quran yang memulai menghafal dari juz 30. Alasan mereka karena juz 30 ayatnya pendek-pendek. Dan juz 30 pula adalah surat-surat yang sering digunakan di masyarakat. Baik itu untuk mengimami sholat ataupun dipakai untuk sholat sehari-hari atau sholat secara pribadi. Para penghafal Al-Quran mulai melatih diri dengan menghafalkan juz 30. Selain surat-surat tersebut sering dipakai di masyarakat, juz 30 juga memiliki ayat dan surat yang pendek sehingga memudahkan untuk latihan menghafal. Kita latih kemampuan menghafal kita dengan menghafalkan surat-surat pendek seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, dan seterusnya, di mana surat-surat yang pendek ini sebagai sarana kita untuk melatih kemampuan menghafal. Kan menghafal itu adalah sebuah bakat yang dilatih dengan terus-menerus. Artinya skill yang bisa dikuasai oleh siapapun dengan syarat orang tersebut mau dan mampu bersabar untuk melatih dirinya. Saya sering sekali mengatakan bahwa kemampuan menghafal itu ibarat sebuah pisau. Apabila pisau itu diasah, maka dia akan tajam. Dan ketika dia sudah tajam, maka insya Allah bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dengan kemampuan menghafal kita. Otak kita, memori kita akan bisa bekerja dengan baik, menangkap hafalan dengan cepat jika kita melatihnya dengan benar, jika kita melatihnya dengan sabar. Namun ada juga yang memilih menghafal dari surat-surat pilihan. Kalau kita urutkan dari pertama itu ada surat As-Sajadah, ada surat Yasin, ada surat Ad-Dukhan, ada surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Insan. Ketujuh surat ini adalah surat yang umum yang dijadikan surat-surat pilihan bagi beberapa penghafal Al-Quran. Alasan mereka pertama karena keempat surat yang saya sebutkan tadi digunakan untuk sholat hifdzil Quran. Bagi sebagian penghafal Al-Quran mengamalkan amalan sholat hifdzil Quran, yaitu 4 rakaat sholat sunnah yang dilakukan pada malam Jumat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu an ketika itu mengadukan kepada Rasulullah perihal hafalannya yang memburuk. Kemudian Rasulullah menasihatkan kepada Ali untuk melakukan sholat 4 rakaat pada malam Jumat. Rakaat pertama membaca surat Yasin, rakaat kedua membaca Ad-Dukhan, rakaat ketiga membaca As-Sajadah, dan rakaat terakhir membaca surat Al-Muluk. Nah, ini diamalkan oleh beberapa penghafal, termasuk saya dan teman-teman dulu di pesantren. Kami setiap malam Jumat melakukan sholat 4 rakaat. Kami menyebutnya sebagai sholat hifdzil Quran, upaya kita untuk
meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikuatkan hafalannya. Nah, keempat surat ini adalah beberapa surat yang termasuk ke dalam surat-surat pilihan yang biasanya dihafalkan oleh para penghafal Al-Qur'an ketika mereka mulai melakukan proses menghafal. Selain keempat surat ini ada surat Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Al-Insan. Masing-masing surat memiliki keutamaan-keutamaan sendiri. Anda bisa membaca keutamaan-keutamaan tersebut melalui riwayat-riwayat dari hadis Rasulullah SAW. Selain ketujuh surat tersebut, ada juga surat Al-Kahfi yang dijadikan sebagai surat pilihan yang dibaca setiap malam Jumat. Orang-orang yang mulai menghafal Al-Quran dari surat-surat pilihan mengharapkan keutamaan-keutamaan dari masing-masing surat tersebut. Kemudian sebagian penghafal yang lain memilih menghafalkan Al-Quran dimulai dari juz 1, 2, 3, dan seterusnya. Alasan mereka supaya lebih mudah mengatur target, supaya lebih mudah mengingat hafalannya karena sudah berurutan sesuai apa yang ada di dalam mushaf. Lalu dari ketiga pilihan di atas, manakah yang terbaik? Semuanya terbaik. Silakan Anda tentukan sesuai dengan apa yang Anda sukai. Pada intinya, menghafal Al-Quran adalah sebuah aktivitas untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari manapun Anda mulai menghafalkannya, selama Anda menghafal dengan istiqomah dan terus menjaga hafalannya, maka Anda termasuk ke dalam orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Anda termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah, kata para sahabat. Siapa mereka wahai Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka adalah ahlul Quran dan orang-orang spesialnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan sambung kembali di kesempatan berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar menghafal Al-Quran, silakan sampaikan saja di kolom komentar, akan kita bahas di kesempatan mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.